Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah komputasi geofisika TG2105. Kita akan mencoba melanjutkan bahasan kita tentang interpolasi dan aproksimasi dalam penyajian dan analisis data geofisika. Ini merupakan sesi yang kedua. Kita lihat tentang interpolasi dan ekstrapolasi. Kita coba lihat tentang gambaran umum dari data yang kita miliki. Pada bagian sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana sejumlah data yang kita miliki itu bersifat diskrit, kemudian kita coba melihat atau kita coba modifikasi data tersebut menjadi sebuah data yang kontinu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, dalam bidang geofisika, data hasil pengukuran yang kita lakukan di lapangan tentu dia bersifat diskrit. Kemudian ada kalanya data yang kita peroleh itu tidak lengkap. Kemudian ada nilai yang hilang. Kemudian terdapat banyak penyebab dari kondisi tersebut, baik akibat kesalahan human error pada saat melakukan proses akuisisi data di lapangan, maupun keterbatasan alat ukur. Jadi kalau seandainya kita memiliki sebuah jaringan pengamatan yang rapat, maka tentu kita akan memberikan atau mendapatkan sebuah data yang memiliki resolusi yang relatif tinggi. Namun, ada kalanya kita memiliki keterbatasan instrumen, sehingga ada beberapa bagian dari pengamatan yang dilakukan di lapangan itu membutuhkan sebuah teknik untuk membuat sebaran data yang kita lakukan itu bisa memberikan sebuah hasil yang baik. Kondisi lain juga yang terkadang muncul dari data yang kita miliki adalah outlier atau nilai yang berbeda jauh dari mayoritas sebaran data yang kita miliki. Tentunya nilai tersebut akan menentukan hasil analisis atau uji statistik yang dilakukan. Jadi melihat dari ada pola sebaran data yang pola sebaran data tersebut memiliki tren tertentu atau pattern tertentu, tetapi ada satu atau dua data tersebut itu outlier di luar tren yang ada dari sebaran data yang kita miliki. Nah, tentunya kalau seandainya kita memiliki jumlah data yang banyak, hal tersebut bisa kita lakukan dengan menghilangkan data-data noise atau outlier. Dengan catatan, kita memiliki jumlah data yang besar atau yang banyak. Namun akan menjadi kendala kalau seandainya jumlah data kita terbatas. Tentunya kalau seandainya kita menghilangkan outlier, tentu akan makin sedikit data yang kita miliki. Namun akan juga bermasalah kalau seandainya kita harus melakukan pengukuran lagi di lapangan, dan tentunya akan membutuhkan biaya karena kita harus ke lapangan lagi mengambil data. Dan salah satu cara yang kita gunakan untuk melihat data tersebut adalah, atau untuk mengakomodir atau memperbaiki outlier tersebut adalah kita mencoba untuk melakukan proses interpolasi, yaitu kita mencoba memaksimalkan dari sebaran data yang kita miliki. Interpolasi dan ekstrapolasi merupakan langkah untuk menentukan nilai sebuah data berdasarkan data lain yang dimiliki. Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang sudah diketahui. Jadi tentunya kita memiliki sebuah rentang data dengan sebaran pola data tertentu. Kemudian di situ kita bisa melakukan sebuah proses interpolasi untuk menentukan nilai yang gap di antara sebaran data yang kita miliki. Kemudian ekstrapolasi merupakan teknik menemukan nilai suatu variabel di luar rentang data yang telah diketahui. Nah, ini sebuah contoh sederhana yang memperlihatkan interpolasi dan ekstrapolasi, dan tentunya di sini kita bisa melihat bahwa di saat kita memiliki sebuah rentang data, data yang ini, kemudian data yang itu, ya data ini kita bilang A, kemudian yang ini B, maka kita bisa melakukan interpolasi antara A dan B dengan menggunakan teknik interpolasi, sehingga kita bisa mendapatkan satu titik
Di mana di situ adalah merupakan titik A, PNA. Ini sebuah proses kita menentukan sebuah nilai di antara titik A dan titik B, dan untuk mendapatkan nilai tersebut kita melakukan prinsip interpolasi. Kemudian untuk yang di luar rentang data yang kita miliki, kita seperti melakukan sebuah proyeksi ke depan, dan di situ kita melakukan sebuah proses ekstrapolasi, yaitu mendapatkan sebuah nilai di luar dari rentang data yang kita miliki. Dan ini disebut dengan ekstrapolasi. Dan untuk melakukan sebuah tahapan interpolasi, maka di situ kita menggunakan interpolasi polinom. Data pada umumnya memiliki sejumlah pola, dan pola tersebut terbentuk beberapa bentukan atau kelompok yang kita kenal dengan polinom. Nah, di sini ada order 1, order 2, ataupun order 3. Jadi order 1 itu linear, order 2 itu kuadratik, order 3 itu kubik. Tiap pola tentu akan memiliki metode pendekatan yang berbeda-beda. Dan tentunya di sini menjadi penting bagi kita untuk memahami pola sebaran data yang kita miliki. Interpolasi polinomial merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang dimiliki mengikuti pola data polinomial baik berderajat 1 linear, yang ini berderajat 1 atau linear, kemudian kuadratik berderajat 2, dan kubik berderajat 3. Persamaan polinom yang terbentuk digunakan untuk melakukan interpolasi dari nilai yang diketahui atau ekstrapolasi atau prediksi di luar rentang data yang telah diketahui. Jadi dari situ kita bisa menggunakan sebuah prinsip polinom untuk mendapatkan nilai di antara dua data ataupun nilai di luar pola data yang kita miliki. Oke, baik, terima kasih. Itu bagian yang kedua dari bahasan kita tentang interpolasi dan aproksimasi dalam penyajian dan analisis data geofisika. Nanti kita akan masuk ke sesi yang ketiga tentang interpolasi polinom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.